Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Zainum dan Ibu Lulu Yuli. Tadi setelah saya mengamati panjenengan berdua itu mengajar di kelas di depan anak-anak, saya itu merasa bangga, senang melihat panjenengan bisa dekat dengan anak-anak, bisa menggunakan IT yang canggih ini. Di masa pandemi ini jenengan bisa melakukan pembelajaran secara daring dan anak-anak juga bisa antusias untuk mengikuti pembelajaran yang panjenengan sajikan. Saya merasa bangga dan senang pada panjenengan yang sudah kami amati. Untuk itu di sini coba nanti ungkapkan perasaan panjenengan. Bagaimana perasaan panjenengan setelah menyajikan pelajaran terhadap anak-anak. Kalau saya tadi merasa senang sekali mengamati kondisi kelas yang kondusif, panjenengan mengajar dengan semangat, perangkat disiapkan dengan lengkap, kemudian bisa menggunakan IT yang canggih. Artinya melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui pembelajaran daring. Monggo untuk Bu Yeni dulu, bagaimana pendapat saudara setelah menyajikan pelajaran tadi? Ya. Silakan. Alhamdulillah setelah saya melaksanakan pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan dan anak-anak pun juga senang sekali. Kami bisa melihat dari antusias anak-anak menerima pembelajaran pada hari ini. Ya. Terima kasih Bu Yeni. Sekarang untuk Bu Lulu, apakah semua perangkat pembelajaran itu direncanakan sejak awal sehingga tertata rapi, mening-mening dan bisa disajikan dengan bagus? Bagaimana jawaban Bu Lulu? Oke, terima kasih Bu Umi. Nah, untuk proses pembelajaran tentang perencanaan di sini kami memang selalu sudah siap jauh-jauh hari Bu Umi. Jadi mulai dari media yang akan saya sampaikan ke anak-anak, kemudian juga RPP yang saya buat mulai dari apersepsi, kegiatan inti sampai dengan penilaian penutup. Nah, jadi apersepsi, kegiatan inti maupun penutup, kemudian di akhir nanti juga ada tugas yang harus dikerjakan anak-anak bersama dengan orang tua. Nah, itu Bu Umi yang kami rencanakan. Terima kasih Bu Lulu. Selanjutnya kepada Ibu Yeni, apakah proses pembelajaran yang disiapkan tadi atau disajikan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan? Untuk Bu Yeni, monggo. Ya, nggih. Coba sekarang Ibu Lulu, kira-kira apa yang menjadi kesulitan siswa dalam proses pembelajaran daring kali ini? Adakah hambatan dan kesulitan bagi siswa? Oke, terima kasih Bu Umi. Untuk kesulitan siswa yang saya hadapi selama daring ini, ada beberapa siswa yang tidak bisa tatap muka secara langsung di sini karena anak-anak harus melalui online. Jadi ada juga siswa yang kemampuannya tidak bisa sama kan Bu. Jadi di sini ada siswa yang bisa menerima pembelajaran melalui online, ada juga siswa yang merasa kesulitan pembelajaran melalui online karena siswa tersebut perlu dengan pendampingan secara khusus. Jadi ada pembelajaran
harus ditangani secara khusus. Jadi mereka tidak bisa menyerap ilmu yang kita berikan melalui online. Ini hanya beberapa anak saja, Bu Umi. Nah, itu yang kita laksanakan melalui daring saat ini. Nah, itu yang merasa kesulitan bagi siswa. Itu ya, terima kasih Bu Lulu. Sekarang Bu Yeni, apakah kendala untuk atau apa solusi untuk mengatasi hambatan siswa yang tidak bisa ikut daring tadi? Kira-kira kita fasilitasi apa anak-anak yang tidak bisa daring, tidak memiliki HP, jaringannya kadang ada, kadang tidak ada. Nah, kita bagaimana menyikapi hal tersebut? Monggo Bu Yeni. Ya, untuk menyikapi hal tersebut bagi anak-anak yang mungkin tidak mampu untuk pelaksanaan pembelajaran daring, itu kita bisa memberikan tugas-tugas secara tertulis. Anak-anak bisa hadir ke sekolah itu bergantian maksimal 5 orang. Ya. Atau bisa juga kalau mungkin terkendala jaringan, anak-anak bisa melaksanakan daring di lab sekolah yang sudah disediakan itu. Jadi biar bisa bersama-sama dengan temannya ingin mengikuti secara daring, tapi mereka kesulitan dalam kuota atau jaringan. Jadi sekolah bisa memberikan fasilitas pemakaian lab komputer yang ada di sekolah. Itu bagus. Jadi bagus, suatu solusi yang sangat tepat dalam rangka membantu siswa-siswa kita dalam mengikuti proses pembelajaran secara daring. Baiklah, itu Bu Lulu sama Bu Yeni. Kesan umum yang panjenengan tangkap selama PBM kira-kira apa? Monggo Bu Lulu, menyenangkan atau kurang menyenangkan atau ada hal lain yang perlu diungkapkan? Monggo Bu Lulu Yuli dulu. Oke, terima kasih Bu Umi. Untuk kesan umum dalam pembelajaran daring saat ini, karena pembelajaran daring ini merupakan program baru yang kita susun secara mendadak juga dengan adanya pandemi seperti ini. Jadi semuanya serba mendadak, anak-anak pun juga kesiapannya harus mendadak, untuk guru-guru pun juga harus mendadak, sehingga menurut kami pesan umum yang bisa saya sampaikan di sini adalah belum bisa kami laksanakan secara maksimal apa-apa yang harus maksud kami materi yang harus kami sampaikan kepada anak-anak mungkin belum bisa terserap oleh anak-anak 100% karena mereka awal-awal saat ini menggunakan program melalui daring. Kalau anak-anak mungkin sudah terbiasa seperti ini akan mudah bagi kami yang menyusun program, juga anak-anak sudah siap menerima pelajaran melalui daring kalau hal ini sudah terbiasa. Menurut saya begitu, Bu. Jadi kesan umumnya karena ini belum terbiasa. Gitu. Oke, terima kasih saran dan pendapatnya. Mudah-mudahan situasi ini segera berlalu dan kita kembali ke situasi yang normal seperti yang kita kehendaki bersama. Saya kira untuk pertemuan tatap muka kita kali ini dalam rangka wawancara pasca observasi bisa kami simpulkan secara umum bahwa proses pembelajaran berjalan dengan lancar, anak-anak senang, guru juga menyenangkan, sehingga tujuan pembelajaran yang direncanakan oleh Bapak Ibu melalui RPP dapat diserap oleh anak-anak. Nah, terakhir, daya serap anak-anak. Menurut panjenengan berdua, apakah sudah diserap oleh anak 100% ataukah masih ada yang perlu diulangi? Monggo, Bu Lulu. Terima kasih Bu Umi. Untuk daya serap siswa saat ini, sementara yang bisa kami prediksi masih mencapai 70%, Bu Umi, itu prediksi dari saya.
Nah, itu karena banyak kendala. Pertama mungkin karena HP, ada juga yang memakai HP orang tua, karena rata-rata anak-anak kan tidak memakai HP sendiri. Dengan adanya pembelajaran ini terpaksa anak-anak juga wajib membawa HP. Nah, sedangkan HP di sini kadang memakai punyanya orang tua, sedangkan orang tua harus bekerja. Jadi anak-anak harus menunggu sampai orang tuanya datang pulang dari kerja baru bisa mengerjakan tugas. Selain itu juga kendala kita adalah karena jaringan. Jadi anak-anak kadang bisa mengerjakan tugas-tugas yang kami berikan dengan baik, dengan lancar. Kadang mereka juga mengerjakannya ada juga hambatan-hambatan karena jaringan tadi. Kemudian yang ketiga juga tentang pendampingan. Jadi siswa di sini daring ini karena tidak didampingi gurunya, kadang pendamping di rumah itu misalnya orang tua. Orang tua walaupun sepandai apapun karena materi itu jarang dipakai sekarang sehingga banyak orang tua yang lupa. Kemudian pendampingnya orang tua juga kadang di rumah sudah lelah dari bekerja, harus mendampingi siswa, sehingga mungkin yang muncul adalah emosi. Nah, itu Bu Umi, itu untuk pembelajaran saat ini, jadi perkiraan ketercapaian masih diperkirakan 70%, Bu Umi. Itu menurut saya, Bu Umi. Terima kasih Bu Yuli, kami bisa mengambil suatu kesimpulan dari supervisi dua kelas dan Bu, kali ini alhamdulillah proses mulai dari awal perencanaan sampai nanti rencana tindak lanjut akan kita lalui, akan kita laksanakan bersama. Saya kira untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.